Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Amel. Nah, hari ini kita kira-kira belajar apa ya? Kalian penasaran? Saksikan video pembelajaran berikut ini. Kaidah bahasa novel. Nah, kaidah bahasa novel itu dibagi 4, yaitu yang pertama kalimat kompleks atau yang biasa kita sebut itu kalimat majmuk. Kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Nah, yang kedua yaitu kalimat rujukan. Itu, ini, tersebut, mereka, dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Lalu yang keempat itu konjungsi atau kata hubung. Nah, kalimat kompleks dan konjungsi itu tidak bisa dipisahkan. Makanya saya akan menjelaskan tentang 2 hal tersebut. Yang dimaksud dengan kalimat kompleks setara yaitu kalimat yang terdapat 2 atau lebih klausa yang terdiri dari subjek dan predikat yang dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif itu apa saja? Ini ada contohnya: dan, serta, atau, tetapi, padahal, sedangkan. Setelah ini kita akan bahas yang dimaksud dengan kalimat kompleks bertingkat. Nah, yang dimaksud dengan kalimat kompleks bertingkat yaitu kalimat yang terdiri 2 atau lebih klausa subjek predikat dan dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Nah, tadi setara koordinatif, kalau bertingkat subordinatif. Nah, konjungsi subordinatif itu apa saja sih? Konjungsi subordinatif yaitu, nah ini contohnya: karena, sebab, ketika, sejak, jika, maka, kemudian, walaupun, oleh karena itu, dan yang lain-lain. Masih banyak contoh dari konjungsi subordinatif. Kalian bisa mencari sendiri dari sumber informasi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi contoh dari kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Di situ ada contoh dari kalimat kompleks setara yaitu Andi makan tahu sedang Roni sibuk membuat sambal. Nah, di situ dijelaskan ya, kalian bisa baca ada kata yang ditebalkan. Itu adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi yang dipakai yaitu konjungsi sedang. Contoh lainnya yaitu ada kalimat pagi ini Romlah sudah berangkat sekolah padahal badannya masih demam. Selanjutnya kita akan ke kalimat kompleks bertingkat. Contoh kalimat, Aji sedang membaca novel ketika Andi tidur. Di situ ada kata yang di huruf tebalkan yaitu kata ketika. Ketika menunjukkan waktu yang artinya konjungsi subordinatif. Kenapa disebut bertingkat? Karena ada 2 kalimat yang digabung. Aji sedang membaca novel, Andi tidur. Nah, di situ digabungkan sehingga menjadi kalimat kompleks bertingkat. Digabungkan dengan konjungsi subordinatif yang digunakan yaitu konjungsi ketika. Contoh kalimat lainnya yaitu ini, jika nanti tidak hujan, ayo kita pergi ke danau. Nah, itu contohnya menggunakan konjungsi subordinatif jika. Jika menunjukkan atau bermakna pengandaian. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian gaya bahasa.
Gaya bahasa yaitu penggunaan majas dalam penyampaian cerita. Pengarang menggunakan majas atau gaya bahasa untuk menarik pembaca dari novel. Nah, bahasa figuratif atau bahasa indah biasanya akan membuat pembaca novel lebih tertarik karena ada kata atau kalimat yang tidak biasa ditemukan. Nah, klasifikasi majas itu ada 4 bagian, ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan itu contohnya ada personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, sedangkan penegasan ada repetisi, pleonasme. Sindiran itu ada ironi, sinisme, sarkasme. Lalu di majas pertentangan ada majas paradoks dan antitesis. Dari kalimat pertama, sepasang burung bangau melayang meniti angin, berputar-putar tinggi di langit. Kita lihat di sini, sepasang burung bangau melayang meniti angin. Meniti itu kan berarti berjalan di angin. Di sini ada majas metafora. Bangau diibaratkan sedang berjalan di atas angin, padahal sebenarnya dia terbang melayang-layang. Ini adalah gaya bahasa ya, gaya bahasa metafora. Kemudian, next. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Ini adalah kalimat kompleks, ada 2 klausa. Mereka dalam hal ini adalah sepasang burung bangau. Jadi sepasang burung bangau mengapung berjam-jam dan sepasang burung bangau tidak sekalipun mengepakkan sayap. Gitu, ada 2 klausa. Ini adalah kalimat kompleks. Nah, di sini kalian juga bisa melihat ada kata mereka. Mereka di sini kata ini adalah kata rujukan terhadap kalimat sebelumnya, yaitu sepasang burung. Kalimat kompleks ya, next. Namun, kata namun adalah konjungsi pertentangan. Kemudian ada ini. Nih, ribuan hektar sawah mengelilingi Dukuh Paro telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu, kata itu di sini adalah kata rujukan terhadap ini burung bangau yang mana nih? Oh, burung bangau yang melayang meniti angin ini tadi gitu. Kemudian sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati yang menjadi bercak-bercak hijau di sana sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Nah, kata kalimat ini, tumbuhan jenis kaktus ini adalah kata rujukan juga terhadap krokot yang ada di kalimat sebelumnya, gitu ya. Ini adalah contoh analisis singkat terhadap kutipan teks novel. Sudah saksikan video pembelajaran tadi, bagaimana? Sudah paham? Sudah mengerti? Jika kalian belum paham atau mengerti, kalian bisa bertanya kepada saya melalui Japri WA atau kita bisa meet dengan janjian gitu. Nah, setelah ini kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa di-upload sesuai dengan deadline atau batas waktu yang sudah saya berikan. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan atau dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.